Drama di SUGBK, Filipina merasa dirugikan. Kevin Mendoza sebut harusnya dapat penalti. Tak disangka Indonesia tembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah strategi ambisius Sintayong. Pemain satu ini memang vibes positif. Jay Itzes panen pujian bak gelombang tsunami, sosok inisiator saat ajak pemain lain tutupi satu personil Filipina yang cedera. Pelatih Vietnam ungkap kekecewaan besar usai timnas Indonesia menang telak. Erick Thohir siap bawa kejutan. Inilah persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Drama di SUGBK, Filipina merasa dirugikan. Kevin Mendoza sebut harusnya dapat penalti. Kiper Filipina, Kevin Mendoza, terpukau dengan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, tempat berlangsungnya pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia pada Selasa 11/6/2024. Bagi Mendoza, bermain di SUGBK seperti tampil di rumah sendiri. Dia menganggap suasana stadion ini setara dengan markas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, saya merasa seperti di rumah. Ini seperti Bandung, kata pemain Persib tersebut setelah pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Mendoza juga memuji para penggemar di Indonesia, fans di Indonesia, saya suka mereka. Mereka sangat baik. Namun Mendoza menyatakan bahwa Filipina seharusnya mendapat hadiah penalti pada menit ke-84 setelah insiden antara Adrian Ugelvik dan Hernando Ari. Akibat insiden ini, Ugelvik jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Tapi menurut saya kita seharusnya mendapatkan penalti, ujar mantan kiper Kuala Lumpur City FC itu. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Mendoza mengakui bahwa dia tidak banyak tahu tentang pemain-pemain Indonesia. Ketika saya melihat tim itu, saya tidak tahu banyak dari mereka, kata pemain berusia 29 tahun itu. Saya tidak terkejut karena saya tahu, tapi saya tidak tahu banyak dari mereka. Saya tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Saya hanya bisa melihat mereka dari Belanda dalam kurung, ada pemain keturunan, tambah Mendoza. Untuk mengetahui lebih banyak tentang timnas Indonesia, Mendoza sempat mencari informasi dari rekannya di Persib. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Tak disangka Indonesia tembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah strategi ambisius Sintayong. Timnas Indonesia akhirnya memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong sudah menyiapkan target yang harus dicapai dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya dengan menempati posisi kedua di klasemen akhir Grup F.
mengumpulkan 10 poin. Dari 6 pertandingan, Timnas Indonesia meraih 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Di putaran ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat. Sebanyak 18 negara lolos ke babak ini, termasuk Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, Palestina, dan tentunya Indonesia. Timnas Indonesia masuk ke dalam pot 6 sebagai negara yang tidak diunggulkan. AFC akan mengadakan drawing untuk pembagian tim ke dalam 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 negara pada 27 Juni 2024. Shin Tae-yong mengakui bahwa pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat berat, terutama karena Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Sementara lawan-lawannya berada di 100 besar ranking FIFA. Meski demikian, Shin Tae-yong berharap para pemainnya tidak gentar menghadapi tantangan ini. Memang kami sudah lolos ke ronde ketiga. Tidak ada lawan yang mudah bagi kami, ujar Shin Tae-yong mengakui bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang paling lemah dari 18 negara tersebut. Namun, ia tetap optimis bahwa timnya bisa memberikan kejutan. Shin Tae-yong memiliki target agar Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di babak tersebut. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Dua negara teratas dari masing-masing grup akan berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tidak akan mudah menyerah, kata Shin Tae-yong menyatakan tekadnya untuk mencapai mimpi besar bersama Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure. Pemain satu ini memang vibes positif. Jay Itzes panen pujian bak gelombang tsunami, sosok inisiator saat ajak pemain lain tutupi satu personil Filipina yang cedera. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes mendapatkan pujian atas inisiatifnya saat mengajak pemain lain menutupi pemain Filipina yang mengalami cedera. Satu aksi terpuji ditampilkan Jay Itzes saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jay Itzes menjadi sosok inisiator yang mengajak para pemain Timnas Indonesia dan Filipina membuat lingkaran untuk menutupi Adrian Ugelvik. Adrian Ugelvik mengalami cedera cukup serius dalam pertandingan melawan Indonesia pada laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga sempat dihentikan selama 6 menit saat memasuki menit ke-86. Ugelvik bertabrakan dengan kiper Indonesia, Hernando Ari, dalam sebuah perebutan bola. Tabrakan tersebut membuat Ugelvik terkapar di atas lapangan dengan posisi jatuh yang salah. Karena perawatan yang dilakukan memakan waktu cukup lama, Itzes lantas mengajak para pemain Indonesia dan Filipina untuk membuat lingkaran. Ajakan dari bek yang bermain bersama Venezia tersebut segera direspons dan dilakukan oleh pemain dari kedua tim. Tampak dalam tangkapan kamera bagaimana Itzes mencoba mengarahkan rekan-rekannya dan para pemain Filipina untuk menutupi Ugelvik yang tengah mendapatkan perawatan.
Upaya itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi penanganan dari tim medis. I won't give back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Vietnam ungkap kekecewaan besar usai timnas Indonesia menang telak. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengungkapkan bahwa kemenangan timnas Indonesia telah mengecewakan skuadnya. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat dua pertandingan krusial timnas Indonesia versus Filipina dan Irak versus Vietnam. Menariknya, kedua laga tersebut tidak digelar bersamaan. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina berlangsung lebih dulu pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Shin Tae-yong mengunci posisi kedua di grup F, membuat laga Iran versus Vietnam menjadi tidak berarti karena Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya. Seusai pertandingan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengakui bahwa hasil yang diraih timnas Indonesia sempat mengecewakan dirinya dan para pemain. Setelah timnas Indonesia menang, saya dan pemain sedikit kecewa, ujar Kim Sang-sik. Namun kami tetap bertekad untuk berusaha melawan Irak karena pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Vietnam. Meskipun demikian, Kim Sang-sik memastikan bahwa para pemain Vietnam tetap memberikan yang terbaik saat melawan Irak. Hasilnya, tim Irak bermain bagus, tetapi para pemain kami juga berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya, tambah Kim Sang-sik. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I won't. Erick Thohir siap bawa kejutan. Inilah persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons realistis mengenai target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di laga terakhir putaran kedua grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia memastikan diri melaju ke putaran ketiga tanpa harus menunggu hasil laga Irak versus Vietnam. Kemenangan ini juga memastikan mereka lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, merasa senang dan bersyukur dengan pencapaian tersebut. Ia menyoroti bahwa regulasi baru FIFA untuk Piala Dunia 2026 memberi peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk tampil di ajang 4 tahunan itu. Meski demikian, Erick mengakui bahwa tantangan di putaran ketiga akan semakin berat. Erick Thohir tetap optimis dan percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa tampil baik di putaran ketiga. Saat ditanya mengenai target timnas Indonesia, ia menyatakan bahwa skuad Garuda pasti siap berjuang. Menurut Erick, meski belum diketahui siapa lawan-lawan yang akan dihadapi, persiapan yang matang adalah kunci. Ia menegaskan bahwa tim harus memperbaiki kekurangan dari putaran kedua agar bisa tampil lebih baik di putaran ketiga nanti.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik setelah kalahkan Filipina dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 malam dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho 56. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Melansir dari VOT Rankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking Timnas Indonesia turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat 134. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Shin Tae-yong buka peluang cari pemain keturunan baru untuk perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru. Nantinya pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mendapatkan tiket melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket itu didapatkan setelah Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Timnas Indonesia mengakhiri grup F dengan duduk di posisi kedua dan mengemas 10 poin. Tim Merah Putih menemani Irak yang sebelumnya sudah lolos ke babak selanjutnya. Bagi Timnas Indonesia, ini sejarah baru yang diciptakan Shin Tae-yong karena telah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke ronde ketiga. Shin Tae-yong mengakui bahwa bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berat. Pasalnya, Timnas Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara-negara berkualitas seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Iran. Maka dari itu, Shin Tae-yong membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru di Timnas Indonesia. Saat ini ada 13 pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong belum tahu siapa pemain keturunan yang akan dibidiknya.
Ia masih mau melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong.